Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Ya, jadi ada beberapa yang kayaknya lagi terbakar nih, FOMO. Ya, ini dari ADJR. Ini bilang volume perdagangan dari Loop itu naik sekitar 200%. Supply-nya sekarang ada di sekitaran 200 million ya, 200 juta. Terus harganya sekarang ada di 0,09. Kira-kira beli receh dulu nggak apa-apa lah. Siapa tahu jadi Danet Solana. Terus ada Bang Arifian Kam Kambodiana. Beli mau tanya untuk yang hold loop network yang paling besar siapa? Per atau orangnya? Apakah bisa diketahui atau perusahaannya? Karena di CMC naik terus. Terus juga ini Bang, tolong cek lagi loop. Dari kemarin terbang. Webnya udah bisa diakses. Oke, kita akan coba untuk bahas loop ya. Loop beneran terbang? Yes, beneran terbang. Sekarang kita akan coba lihat dia dari CMC dulu deh. Dari CMC sendiri, Loop adalah sebuah koin yang mana dia berada di peringkat 2700 di CMC. Dan harganya sekarang udah terkoreksi ya di sekitaran 1297 rupiah. Kalau kita lihat supply perdagangannya benar 200 juta token atau koin, 200 juta koin. Dan yang beredar itu baru sekitaran 180 juta saja. Kalau kita lihat Loop ini ya tidak banyak exchange yang memperdagangkan. Di sini kita dapat informasinya dia diperdagangkan di PancakeSwap, paling banyak ada di Maxi, Bitmart, IndoX, XT.com, dan Buybox. Itu adalah exchange yang bisa memperdagangkan Loop. Loop sendiri ya tidak terlalu besar untuk market cap-nya. Kalau kita lihat informasinya secara fundamental, ini adalah digital currency framework yang mensupport smart contract tanpa hambatan, teman-teman, dan juga tanpa hambatan dan keamanan ya. Jadi bisa dibilang dia nih kayak jalan tol los. Jadi kalau kita melakukan transfer apapun itu bakalan dipermudah sama kekuatan blockchain mereka. Jadi niatnya sih dia pengen seperti Ethereum nih, blockchain atau framework daripada Ethereum. Kalau kita lihat juga dari segi news, mereka baru aja mau melakukan distribusi nih, 4 minggu, selama 4 minggu itu akan ada 100 orang yang akan mendapatkan airdrop. Dan berarti per minggunya akan dibagikan sekitar 25 orang saja untuk airdrop pemenang pemenang airdrop yang sudah mereka lakukan, teman-teman. Jadi mereka ada sharing airdrop nih. Hati-hati ya, teman-teman. Mungkin ini udah pada mau taking profit. Loop Network now on chain list. Mereka akhirnya list untuk Ethereum Virtual Machine Network, di mana user bisa mendapatkan informasi dan terkoneksi dengan wallet dan juga Web3 di middleware provider to appropriates chain ID and network ID to connect the connect chains. Ini dia baru aja merilis ya. Sekarang kita bisa lihat untuk mainnetnya mereka di Ethereum Virtual Machine. Itu sih kalau secara news nggak terlalu gimana-gimana ya. Bahkan mereka mau rilis airdrop. Nah, ini ada berita juga. Ini Loops itu ratingnya sekitar 7,9 berbanding 10. Jadi lumayan tinggi ratingnya, lumayan bagus ya. Untuk 2025 price target mereka adalah kenaikan 1000%. Harganya sekitar 33 dolar. Ya, bisa ke sana atau enggak ya kita kurang tahu pasti, teman-teman. Tapi ini adalah sebuah reviewing dari Crypto Reviewing. Cuman dia belum akun centang sih. Mungkin untuk keabsahannya teman-teman boleh deh meragukan. Ya, ini juga belum banyak pengikutnya, jadi ya survei-survei kayak gitu loh, teman-teman. Bisa jadi menjebak juga. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu expect atau terlalu percaya sebelum teman-teman lihat buktinya seperti apa. Nah, tadi ada pertanyaan nih, apakah loop ini bisa dideteksi siapa saja holdernya? Kalau kita lihat ya dari BSC Scan, loop ini paling banyak diperdagangkan di Maxi, Exchange Maxi ya. Itu hampir 10%. Terus ada yang sudah di burning atau masuk ke dead wallet, itu sekitar 9,6% dari total supply yang beredar. Sisanya ada di PancakeSwap, mungkin ini dalam posisi staking.
Ya, ada sekitar 1,8. Nah, di bawahnya ini adalah wallet-wallet pribadi yang bisa teman-teman lacak. Ini teman-teman bisa copy langsung. Terus teman-teman masuk ke website yang namanya Zapper. Ya, di sini teman-teman tinggal paste aja mereka punya apa namanya address tadi. Paste. Nah, di sini kita bisa cek nih siapa saja holdernya yang besar-besar. Ya, ini kita nggak tahu namanya siapa. Bahkan akunnya juga kita nggak tahu ini wallet apa, apakah ini hot wallet, cold wallet, kita nggak tahu pasti. Tapi yang pasti dia kita bisa lacak dia punya kepemilikan loop. Ya, ini kepemilikannya dan dia selain punya loop juga punya BNB. Terus juga punya ada Cardano, tapi nggak banyak mereka punya ya. BNB-nya lumayan banyak. Dia ada sekitar oh nggak teman-teman, aku kira ini jumlah. Ternyata dia cuma punya sekitar 5,97 BNB saja. 5,97 dolar. Jadi nggak terlalu besar. Terus di bagian bawahnya kita juga bisa cek nih ini sebenarnya whales siapa sih? Ini whales-nya nih pasti ya mencurigakan ya. Kita paste aja Ctrl V ya kalau di keyboard. Nah, ini kita bisa cek juga siapa whales-nya. Oh, no balance found. Berarti dia sudah jualan untuk loopnya, teman-teman. Ini ada bandar besar yang sudah jualan. Hati-hati ya. Ini data dari CMC dia nggak terlalu bisa up to date. Tapi kedepannya pasti diupdate. Berarti bandar yang kedua ini dia udah jualan untuk loopnya. Terus kita cek lagi bandar yang ketiga. Kira-kira seperti apa. Ya, seperti biasa kita nggak tahu orangnya siapa. Jadi kita cuma bisa lihat dia punya aset apa saja. Sini sih nggak kelihatan lagi teman-teman. Tapi beda dengan yang tadi kan not found. Sekarang ini nggak kelihatan. Bahkan masih dalam synchronize. Mungkin ini, oh sudah muncul teman-teman. Dia masih punya kepemilikan walletnya. Jadi dari bandar yang ketiga atau whales yang ketiga itu masih pegang untuk mereka punya loop. Jadi kurang lebih itu sih informasi yang kita bisa dapetin. Terus kalau mau cek di bawahnya satu lagi, kita langsung masuk ke sini, kita paste aja, terus kita cek lagi. Dia juga masih punya loop. Jadi dari 4 bandar tadi ada satu yang udah jualan, yaitu bandar yang kedua ini. Dia udah nggak punya kepemilikan loop. Entah itu dia transfer atau mereka withdraw, kita nggak tahu pasti. Ya, orangnya siapa kita juga nggak bisa deteksi teman-teman. Kita cuma tahu address walletnya saja. Jadi itu sih beberapa cara yang bisa teman-teman tempuh kalau mau tahu gimana caranya ngecek ini sebenarnya punya siapa. Gitu. Oke, dari segininya sudah. Dari segi website mungkin nggak terlalu perlu kita bahas juga ya. Kita akan langsung masuk ke price action dari Loop. Loop udah naik lumayan tinggi, sekarang dia terkoreksi sekitar 4%. Kita perlu lihat posisi Bitcoin hari ini yang ternyata Bitcoin naik ke 28.100 something. Ya, posisi Loop sendiri dia justru terkoreksi setelah beberapa kali mengalami tren penguatan. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan yang sangat impulsif ini, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, Loop ini dalam tren bullish dalam beberapa hari, which is sangat impulsif menurut saya. Ya, dia udah breakout level resistance yang sangat kuat. Sekarang apa? Sekarang dia udah berada dalam posisi yang cukup tinggi. Ingat, level resistance atau level support yang paling kuat untuk Loop saat ini adalah di kisaran 0,0448. Di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman FOMO di harga saat ini, kalian punya resiko yang sangat besar untuk nyangkut. Kecuali teman-teman FOMO-nya di harga 0,04 ini. Di sini teman-teman FOMO nggak ada masalah. Karena toh kalaupun dia turun, ya kan teman-teman bisa pasang stop loss di bawahnya. Tapi kalau teman-teman FOMO di sini, nah teman-teman mau pasang stop loss di mana? Karena nggak ada level support yang kuat buat nahan. Jadi resikonya cenderung tinggi. Maka dari itu, kalau teman-teman melihat video ini, teman-teman mau masuk ke loop, resikonya akan lebih tinggi daripada teman-teman wait and see dulu, cari harga koreksi, baru teman-teman masuk. Oke, itu yang pertama. Dari segi volume perdagangan, bagus. Loop meningkat drastis ya volume perdagangannya. Itu yang kedua, berarti ada sinyal yang positif. Tapi kalau kita lihat dari RSI, posisi RSI ini udah berada dalam posisi jenuh beli teman-teman.
berarti harus hati-hati, ya kan? Biasanya kalau udah jenuh beli gini, dia bakalan turun. Kalau dia turun, apakah harga loop bakalan turun? Ya bisa jadi dia terkoreksi sebentar, at the end dia balik naik lagi. Itu masih possible terjadi buat loop. Ya, semakin tinggi harganya, RSI-nya justru semakin turun, maka teman-teman udah meningkatkan resiko kalau teman-teman mau masuk. Jadi kalau teman-teman misalkan nih ada yang FOMO tadi nyangkut di 0,09, itu teman-teman coba di hold dulu saja, ya. Teman-teman nggak terlalu perlu buru-buru buat cabut. Nanti kalau dia naik ke 0,01, teman-teman harus jual. Karena kalau teman-teman hold, takutnya teman-teman malah keseret arus di bawah turun. Jadi itu beberapa poin. Poin yang keempat, teman-teman udah lihat tadi, kita udah bahas tadi ya, mereka baru mau rilis airdrop buat 100 orang ini dalam 4 minggu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mendapatkan airdrop tadi punya dua kemungkinan. Apakah dia bakalan jualan atau dia bakalan hold? Kita asumsikan hal yang paling buruk yang mereka lakukan yaitu jualan. Oke, mereka dapat koin gratis. Wah, senang nih, langsung mereka jual. Nah, itu kemungkinan buruknya. Maka harga loop bisa aja terkoreksi setelah mereka kompak nih 25 orang setiap minggu ini yang dapat airdrop jualan. Bisa jadi kena efek. Karena kalau kita cek di sini, kita belum cek sih berapa dia dapat airdrop. Apakah sangat banyak ataupun sedikit. Oke, ini ada wallet address yang berhak menerima hadiah. Cuma kita nggak tahu berapa jumlah airdrop yang mereka bagikan. Berarti ya kita nggak tahu pasti teman-teman berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya besar ya bisa jadi nggak ada market. Kalau jumlahnya kecil ya mungkin nggak ngaruh. Tapi kalau secara teknikal, menurut saya loop ini udah jenuh beli, seperti dari RSI-nya. Udah tanda bahaya. Kalau teman-teman mau masuk, eh saya nggak terlalu yakin teman-teman. Tapi teman-teman lebih baik wait and see dulu. Wait and see sampai mana? Sampai level support. Kira-kira di 0,04. Ini kalau teman-teman FOMO lumayan. Resiko kalian itu bisa turun sekitar 48%, 47%. Itu resiko terburuk yang bisa teman-teman alami. Jadi, wah apakah harganya naik teman-teman masuk? Enggak sih, saya rasa enggak ya. Kita nggak perlu memaksakan diri buat entry ketika kondisinya seperti sekarang ini. Cuman ya itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman udah terlanjur masuk, coba ditahan dulu. Siapa tahu ada kemungkinan dia buat naik sekali lagi ya. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangan ini masih cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau dia naik ke 0,1 aja, teman-teman 0,0 sorry berapa ya? 0,1 aja ya bener dah. 0,1 dolar dia naik ke sana, teman-teman harus exit. Itu udah sangat-sangat berbahaya. Ya dari segi pergerakan harga gitu sih menurut saya untuk saat ini loop sepertinya bakalan terkoreksi. Level-level yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di 61,8, di Fibonacci 61,8 yaitu di 0,07. Kemungkinan dia bakalan menuju level tersebut. Setelah itu kita perlu melihat reaksi dari market. Apakah bakalan ketahan loop ini di di Fibo 61,8? Kalau iya, berarti kita masih punya kemungkinan dia buat naik. Tapi kalau dia drop dari level tersebut, udah hati-hati teman-teman. Kalau dia udah sampai 0,064 itu udah apa ya, buyer itu menunjukkan buyer itu udah nggak mau ambil barang banyak lagi ya, sehingga harganya bakalan terus dibawa turun. Jadi itu indikasi yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi perhatikan aja di support 0,073. Kalau dia reject di level itu, mantul ke atas lagi, ada possibility buat naik ke 0,1. Tapi kalau dia drop, turun lebih dalam, bahkan sampai 0,064, 0,064 itu udah harus hati-hati. Ya, kemungkinan besar dia bakalan dibawa turun lagi, turun lebih dalam lagi. Oke, gitu aja buat loop. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.